Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tidak Yudetias dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab akan menjelaskan mata kuliah evaluasi pembelajaran bahasa Arab tentang pengembangan instrumen tes evaluasi. Evaluasi pembelajaran bahasa Arab adalah proses untuk mengetahui sejauh mana siswa telah memahami dan menguasai bahasa Arab sesuai dengan tujuan pembelajaran melalui evaluasi. Guru dapat mengetahui apakah metode pembelajaran yang digunakan sudah efektif atau sejauh mana kemampuan siswa dalam mendengar, istima, kalam, kiroah, dan kitabah, dan serta bagaimana yang perlu diperbaiki. Agar hasilnya akurat, guru harus mengembangkan instrumen tes yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dan keterampilan bahasa yang ingin diukur. Yang pertama yakni pengembangan tes bentuk uraian atau essay test. Tes uraian adalah tes yang jawabannya harus dijelaskan atau diuraikan sendiri oleh siswa dengan kata-katanya sendiri. Dan tes ini mengukur kemampuan siswa dalam mengucapkan ide, menulis kalimat, dan menjelaskan pemahamannya dalam bahasa Arab. Dan ada pun tujuannya untuk menilai kemampuan siswa berpikir, menulis, dan mengungkapkan ide dalam bahasa Arab dengan tata bahasa, nahwu sorofnya dengan benar. Langkah-langkah pengembangannya yang pertama yakni tentukan materi dan tujuan yang akan diukur. Misalnya menulis karangan atau menjelaskan makna teks. Yang kedua yakni buat pernyataan terbuka, bukan yang bisa dijawab dengan ya atau tidak. Yang ketiga yakni siapkan pedoman penilaian atau rubrik. Rubrik itu tabel seperti isi tata bahasa, struktur kalimat, dan kosakata. Dan yang keempat yakni uji soal untuk melihat apakah tingkat kesulitannya sesuai dengan kemampuan siswa. Dan biasanya tes uraian itu seperti contoh ya, atau guru menyuruh murid untuk menjelaskan, untuk membuat kalimat atau apa gitu. Nanti guru itu menilai itu strukturnya benar apa tidak, penulisannya, dan sebagainya. Dan selanjutnya yakni pengembangan tes bentuk objektif. Tes objektif adalah tes yang memiliki jawaban pasti dan penilaiannya bisa dilakukan secara cepat dan beragam. Bentuknya bisa berupa pilihan ganda, benar atau salah, penjodohan itu seperti eh, rumah, nanti bahasa bahasa Arabnya apa, nanti ditarik gitu loh. Atau isian singkat seperti Anda titik-titik fi suki au fi aina lah. Oke, Rodali. Dan ada pun tujuannya untuk memiliki pengetahuan dasar siswa tentang kosakata, struktur kalimat, dan pemahaman teks bahasa Arab dengan cara efisien dan mudah dikoreksi. Dan selanjutnya dari langkah-langkah pengembangannya tes objektif. Yang pertama yakni tentukan materi dan kompetensi yang akan diukur, misalnya kosakata, makna kata, atau tata bahasa. Dan yang kedua yakni buat soal yang jelas dan memiliki satu jawaban benar. Dan yang ketiga yakni disediakan opsi jawaban A, B, C, D yang logis dan tidak menyesatkan. Dan yang keempat yakni siapkan kunci jawaban dan pedoman penilaian. Dan yang kelima yakni lakukan uji coba untuk memastikan kualitas dan tingkat kesulitannya. Jadi guru itu membuat soal ABCD atau eh, dan guru itu harus menyiapkan pedoman, kunci jawaban, penilaian itu benarnya bagaimana. Kan kalau semisal yang mengoreksi itu bukan guru bahasa Arab, jadi kan guru itu kan tidak tahu, makanya guru itu harus mempunyai kunci jawaban tuh. Dan selanjutnya yakni pengembangan tes lisan.
Tes lisan adalah tes yang dilakukan secara langsung melalui percakapan atau tanya jawab antara guru dan siswa. Dan tes ini digunakan untuk menilai kemampuan berbicara dan kemampuan mendengar siswa. Dan ada pun tujuannya mengetahui sejauh mana sih siswa mampu mengucapkan, memahami dan menggunakan bahasa Arab secara lisan dalam komunikasi sehari-hari. Dan langkah-langkah pengembangannya yang pertama yakni tentukan tujuan tes lisan, misalnya untuk menilai pelafalan, kelancaran berbicara, atau keberhasilan berbicara. Yang kedua yakni siapkan pertanyaan sederhana atau dialog singkat sesuai tingkat kemampuan siswa. Dan yang ketiga yakni buatkan rubrik penilaian, misalnya yang pertama yakni pengucapan huruf dan kosakata atau makhorijul huruf. Dan yang kedua kelancaran berbicara. Dan yang ketiga ketepatan struktur kalimat dan pemahaman terhadap pertanyaan. Dan langkah yang keempat yakni dilaksanakan tes secara langsung atau individu atau berpasangan seperti percakapan guru dengan murid atau siswa. Dan selanjutnya yakni pengembangan tes perbuatan atau kinerja atau praktik. Tes perbuatan adalah tes yang digunakan untuk menilai kemampuan siswa dalam melakukan suatu keterampilan bahasa secara nyata. Tes ini bisa menekankan pada praktik atau tindakan, bukan hanya teori. Dan adapun tujuannya untuk melihat kemampuan siswa dalam menerapkan bahasa Arab secara langsung, misalnya membaca teks dengan suara lantang, menulis surat, atau memainkan percakapan. Langkah-langkah pengembangannya yakni tentukan keterampilan praktik yang ingin diukur, misalnya membaca, menulis, atau berdialog. Yang kedua yakni rancang tugas praktik nyata yang sesuai dengan materi pembelajaran. Yang ketiga yakni buat rubrik penilaian, misalnya kelancaran, ketepatan, tata bahasa, isi, sikap. Yang keempat yakni metode. Yang keempat yakni amati dan nilai penampilan siswa secara langsung saat melakukan tugas tersebut. Jadi, kesimpulannya, dalam evaluasi pembelajaran bahasa Arab, guru tidak hanya menilai pengetahuan tentang bahasa, tetapi juga kemampuan menggunakan bahasa Arab secara aktif. Oleh karena itu, mengembangkan instrumen tes harus mencakup keempat jenis tes di atas agar hasil evaluasi benar-benar mencerminkan kemampuan siswa serta menyeluruh baik dalam aspek pengetahuan, keterampilan maupun sikap bahasa Arab. Apabila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.